lagi dalam The Band Clash Show yang sekarang sudah memasuki Crash 4, yaitu di pembahasan soal promosi. Karena kemarin episode 1, 2, dan 3 sudah beres, sekarang masukin episode keempat. Oke, subscribe dulu sebelum kita lanjut. The Band Clash Show di pembahasan soal promosi band. Nah, di promosi band ini ketika kalian start awal, kita nggak bisa berbicara muluk-muluk ya, karena apapun yang akan kita kerjakan untuk promosi band nanti, kita akan selalu kembali ke budget, yaitu menyesuaikan budget yang ada. Berbeda ketika kalian adalah sebuah grup band yang menjadi anak label, yang sudah dikontrak sama label, dan itu akan menjadi bukan beban kalian, karena sudah ada tim promosi yang akan mengurusi jalannya promosi dari band kamu. Nah, saya akan membahas bukan yang non label, yaitu sebuah band yang benar-benar bergerak sendiri, berpromosi sendiri, karena kita berbicara dari step awal sebuah band. Nah, yang awalnya adalah ketika kalian sudah menentukan sebuah konsep band atau bentuk band atau packaging band secara keseluruhan, yaitu karya kamu sudah ada, logo sudah ada, terus isu-isu yang akan kamu tampilkan juga sudah ada. Nah, saatnya kita memulai pergerakan promosi tersebut. Step pertama adalah manajemen isu. Jadi gini, dulu yang aku lakukan adalah aku sadar banget bahwa saya itu band pop. Ketika saya band pop, aku juga harus memakai cara-cara atau manajemen isu atau cara-cara berpromosi untuk bandku ini. Tentunya dengan melihat band-band pop lainnya yang mungkin ya referensinya yang di luar negeri ya, ataupun yang di dalam negeri. Dulu promosi awalnya saya hanya cuman memasukkan karya itu ke radio lokal. Aku masukin bener-bener door to door, aku membawa materi lagunya, karena aku beberapa radio kenal sama MD-nya, bahkan penyiarnya. Saya tawarin ke dia, aku titipin, tapi karena aku tidak bisa berbayar, karena memang gini, radio itu memiliki aturan atau cara main, yaitu ada biaya registrasi. Nah, itu yang nggak bisa dihindarin. Jadi kita juga walaupun kenal sama MD ataupun penyiar, tidak segampang itu bahwa nitiplah puterin gitu. Jangan juga, kita juga membiasakan untuk mengedukasi diri sendiri atau yang lain untuk mengikuti aturannya. Nah, ketika ada biaya administrasi tersebut, waktu itu saya memang tidak ada, ibaratnya tidak ada biaya dari bandku itu belum memadai. Nah, akhirnya caranya aku cuma ngasih materi tersebut ke radio, dititipin, dan aku request sendiri. Nah, jadi radio siap muterin, tetapi ketika ada yang request, kan gitu. Nah, jadi lagu tersebut aku request sendiri. Kalau zaman dulu aku harus nulis kertas jadi untuk siapa, di mana. Nah, lagunya saya minta puterin yang ini. Aku mencatat semua jadwal request di radio-radio tersebut. Ya pagi, ya siang, ya malam, sore pun ya. Nah, dari situ aku kadang request via by phone. Dulu masih telepon koin ya, bela-belain ke depan, cari telepon koin, dan aku request. Itu pun susah masuknya. Jadi memang harus perjuangan, benar-benar perjuangan tuh banyak banget yang terjadi waktu itu. Dan itu juga yang dilakukan teman saya, karena aku bareng requestnya, masukin materinya bareng juga dengan salah satu band yang kalian kenal sekarang, salah satunya Endang Sukamti. Itu juga sama, aku bareng sama Erik nge-request lagu sendiri di radio. Nah, itu awal yang kita lakukan. Setelah kita pasti intens, aku yakin lagu itu akan diputar di radio. Nah,
Setelah media radio airplay, katakanlah airplay ya, walaupun itu tidak di semua kota Anda, hanya di kotamu, nggak apa-apa. Karena patokannya adalah setiap band memang harus menjadi jago kandang awalnya. Kenapa harus jadi jago kandang? Karena ketika nanti kamu mikirnya kalau kamu udah terkenal, sudah mempunyai nama, minimal juga daerahmu itu tahu bahwa kamu berasal dari kotamu tersebut. Gak mungkin kamu tiba-tiba terkenal dan sementara lokalan kamu nggak tahu ini band mana, band siapa sih. Oh ternyata band di kota ini tuh, sekota atau sama aku. Nah jangan sampai seperti itu. Jadi setelah megang lokal harus menjadi jago kandang. Selain itu kita juga harus intens bergaul dengan IO-IO. Waktu itu beberapa teman kerja di IO, bahkan teman saya ada yang menjadi owner dari IO tersebut. Akhirnya aku nitip, ya kalau ada manggung ya gitu, berapapun lah bayarannya kita siap, yang penting aku jam terbang dulu, aku pengen manggung-manggung di kota Jogja. Nah, menitipkan proposal yang berbentuk print dulu ya, masih print kayak anak kuliah tuh ngeprint proposal gitu, belum berupa digital proposal interaktif, itu belum. Nah, setelah itu aku juga bergaul dengan manajer band. Berarti kalau aku bergaul dengan manajer band, otomatis aku kenal semua personilnya dong. Karena nggak cuman manajernya aja, bahwa guyup, kata orang Jogja itu guyup, bahwa sosialisasi dengan sesama antar band itu penting. Karena itu akan menjadi sebuah kekuatan besar yang akan saling mensupport gitu. Nah, di manajer band-band teman saya itu, saya juga nitip, paketin lah nanti kalau misalnya bandmu ada job, tawarin juga bandku, siapa tahu bisa manggung bareng. Nah, akhirnya itu juga adalah salah satu cara berpromosi. Dan kemudian media promosi lainnya adalah aku membuat sebuah stiker. Stiker dari logo band ini aku bikin dengan uang yang awalnya patungan, dan kadang ada teman yang mensponsori. Yaitu salah satu teman saya yang mempunyai perusahaan cetak mencetak. Saya minta tolong, ayolah diskon. Akhirnya aku bikin stiker yang banyak dengan bahan yang biasa. Karena stiker itu fungsinya akan untuk saya sebar ketika band ini manggung ya. Jadi ketika manggung sebar, atau pas ada temen kumpul ketemu, kita kasih stikernya. Nah tujuannya apa? Satu, bahwa saat itu media stiker itu akan tertempel di helm, kalau nggak motor. Kalau mobil jarang ya, karena di Jogja itu waktu itu masih bener-bener motor lah, everything itu motor, kemana-mana itu pakai motor. Ya ada yang pakai mobil juga, tapi jarang mereka menempel itu di stiker itu di mobil. Nah ketika stiker itu ketempel di helm dan di motor bagian belakang, otomatis orang baca. Orang-orang di Yogyakarta itu melihat logoku itu atau logo band itu, akhirnya mereka di benaknya keinget terus, apa sih ini Seventeen itu apa? Oh band ternyata. Setiap mereka ngelihat stiker tahu, akhirnya tahu. Bahkan saking nekatnya, dulu pernah ada sistem promosi yang gila, yaitu dari Bon Jovi ya, pas di album Have a Nice Day. Itu saat kita sudah label ya, ini aku bercerita, yang tadi aku ceritakan itu sebelum keterima rekaman. Nah ini ada sebuah gambaran yang setelah band ini keterima di rekaman. Waktu itu Bon Jovi ngeluarin album Have a Nice Day dengan cara berpromosi yang unik, yaitu dia mencetak stiker yang banyak banget dan poster, dan itu ditempel paksa di mobil yang parkir, tempelin sampai orang nggak tahu itu nggak ada tulisannya Bon Jovi, hanya cuman wajah gitu dan smiley gitu. Sampai begitu Bon Jovi rilis album itu, orang baru pada nggak, ternyata ini stikernya Bon Jovi tuh, padahal orang udah terlanjur disobek, diangkat atau dicopot stikernya dari mobilnya. Nah itu salah satu cara yang unik. Dan kembali lagi sebelum rekaman tadi, cara aku membuat stiker itu akhirnya sedikit memperingan
bahwa akhirnya orang mulai mengenal logo itu. Nah, ketika kita manggung, mereka akhirnya paham, oh logo yang ada di helm-helm atau di motor orang-orang itu ketika aku di jalan itu ternyata logonya Seventeen. Oh, akhirnya apa ya? Ditambah seiring dengan menyebar jaring job tadi melewati teman-teman manajer dan IO, akhirnya kita manggung di sekolah-sekolah, di kampus-kampus, dan di tempat-tempat umum ya akhirnya. Jadi di era itu kita sudah manggung dibayar walaupun dengan budget lokalan atau statusnya masih menjadi band lokal. Nggak masalah, tetapi era itu juga lagunya sudah top request di radio-radio. Benar-benar mahasiswa dan pelajar di Yogyakarta itu mengapresiasi dengan bagus. Mereka request, akhirnya mereka kenal lagunya dan lagu itu menjadi top request di beberapa radio, karena akhirnya awalnya dari satu radio yang muter, akhirnya semua radio jadi muter. Dan di detik itu tanpa disadari bahwa value dari band ini sudah meningkat. Buktinya awalnya dari satu radio dan radio lain akhirnya meminta, itu meng-calling kita untuk sini dong masukin materimu ke radioku, nanti tak puterin dengan free ya. Jadi bedanya itu karena kita sudah mungkin value-nya sudah agak naik dan top request atau lagi happening, lagi hangat-hangatnya, akhirnya kita diburu oleh media tersebut. Nggak cuman media radio ya, akhirnya waktu itu koran seperti Kedaulatan Rakyat, Minggu Pagi itu di Yogyakarta akhirnya juga mewawancarai kita untuk diliput di salah satu segmen di beberapa titik lembarnya di sebuah halaman di sebuah halaman mereka yang membahas tentang musik. Nah, kita akhirnya masuk di situ. Hampir setiap edisi ada, karena kita ada bahan-bahan tertentu yang memang harus kita lontarkan, yaitu namanya manajemen isu. Nah, manajemen isu itu yang aku pakai waktu itu adalah Seventeen ini adalah pop bandel. Loh, kok pop bandel ya, kata yang denger bahwa pop tapi bukan pop, ya kan? Terus biasanya pop itu kalem, lembut lagunya, terus mungkin interpretasinya bahwa pop itu rapi gitu kan, wangi. Kalau kita pop tapi yang bener-bener rock and roll, yang loh pop kok gini sih, pop kok dandanannya kayak gini, loh kok pop masih ada distorsinya sih di sound. Nah, itu yang kita jual akhirnya, manajemen isu bahwa belum pernah ada pop bandel di Indonesia, dan kita menyuguhkan itu bahwa mendeklarasikan bahwa ini loh Seventeen, ini loh pop bandel. Kalian harus tahu, kalian harus dengar lagunya. Akhirnya mereka tertarik, apa sih pop bandel, apa sih pop bandel. Itu yang aku maksud manajemen isu. Dan di zaman itu sosial media masih minim banget, dan bahkan nggak ada, karena kita hanya masih mengenal MIRC ya dulu, dan itu tidak efektif untuk berpromosi karena tidak semua mengakses internet seperti sekarang. Akhirnya aku menggunakan below the line itu bahasa promosinya. Kalau above the line itu lebih ke TV yang benar-benar media besar. Kalau below the line itu ya media-media yang yang masih jangkauannya masih tidak meluas gitu, masih di lokalan saja gitu. Nah, sedikit pencerahan, akhirnya kita menempati posisi yang menjadi band yang sudah jago kandang atau band yang sudah dikenal di Yogyakarta. Nah, tentulah proses promosi itu tadi yang kita lakukan. Kalian bisa mencobanya, apalagi di era sekarang. Era sekarang tuh lebih enak banget, kalian punya medsos, ada Instagram, ada Twitter, ada YouTube, itu semuanya bisa menjadi senjata kalian untuk berpromosi. Dan era ini sangat dimudahkan. Lihat aja Dewasa ini bahwa
banyak orang yang nggak kita kenal tetapi tahu-tahu mereka booming atau trending di YouTube hanya gara-gara cover membawakan karya orang, penontonnya sampai miliaran, dan konon sih gajinya, pendapatan YouTube-nya sampai ratusan juta gitu. Bagi saya yang memulai start band di era tahun itu, jika dibandingkan dengan era sekarang, itu sangat enak banget ya anak zaman sekarang. Bahkan membawakan lagu karya orang aja tanpa izin kadang itu bisa terkenal, plus dapetin duit ratusan juta. Itu aku hanya bisa geleng-geleng kadang, kok bisa kita dulu yang susah payah seperti ini membangun gitu. Nah, oke lah, itu never mind lah, itu pilihan kalian masing-masing. Tapi yang jelas, kalau aku pribadi, terkenal dengan karya sendiri itu adalah sebuah kebanggaan, dan karya itu abadi. Menurutku predikat seorang musisi itu memang harus punya karya. Kalau musisi tidak punya karya sendiri, jangan bilang kalian musisi, karena dengan menyanyikan lagu orang, walaupun suara kamu bagus, skill kamu bagus, it's not completely to be musician. Akhirnya, manfaatkan era yang mudah ini untuk berpromosi. Pakailah medsosmu, bener-bener kamu intens mempromosikan bandmu, logomu, karyamu, isu-isu yang akan kamu tampilkan. Pesanku sih cuma satu, pun kalau kalian mencari manajemen isu yang berbobot, banyak sih yang mungkin kalian sudah paham. Ada manajemen isu yang menurutku kurang berbobot, itu misalnya bahwa manajemen isu yang di luar konteks musik ya. Ada yang misalnya yang kamu lihat itu artis, pemain band A pacaran sama artis itu untuk mengangkat pamor gitu kan. Menurutku itu kurang berbobot. Jadi galilah potensi dalam bandmu sendiri, apa yang pengen kamu tampilkan. Dan ketika Seventeen sukses waktu itu, manajemen isu pun tidak berhenti di situ saja. Setelah kita terkenal, tetap aja kita jalan terus pakai manajemen isu, sampai akhirnya kita bisa membuat sebuah manajemen isu yang real ya, tidak dibuat-buat bahwa Seventeen band pop bandel asal Yogyakarta bisa manggung di sarang pembajak di Glodok. Ada yang pernah berani manggung launching di sarang pembajak, karena waktu itu pembajakan itu sangat sangat bener-bener nyebelin lah gitu kan. Saking sebelnya, ya udahlah kita launching di sarang pembajakan. Akhirnya dengan dibantu sama aparat polisian dan tentara waktu itu, dan badan anti pembajak, yayasan gitulah, aktivis anti pembajakan, kita dibantu dan akhirnya itu terrealisasi. Bayangin, itu sebuah manajemen isu yang menurutku sangat berbobot, karena nggak ada sih band di dunia pun nggak ada yang, mungkin kalau di luar sana tidak ada pembajakan ya mungkin, tapi kan tetap ada. Tapi ini hal tergila yang pernah kita lakukan, bahwa itu sebuah manajemen isu yang real, tidak dibuat-buat, dan itu salah satu bentuk kekesalan kita yang akhirnya bisa menjadi manajemen isu gitu. Bisa untuk diberitakan bahwa ini ada band yang berani tampil atau launching di sarang pembajak. Oke, itulah step-step promosi yang harus kalian lakukan. Macam bentuknya, banyak subnya, banyak caranya, dan setiap band pasti akan berbeda-beda. Dari band rock, band pop, reggae pun atau punk pun itu pasti akan berbeda-beda. Yang jelas gali potensi kalian, manfaatkan media yang bagus di hari ini, bikin manajemen isu yang berbobot, dan kelak kalau kalian sudah berhasil atau terkenal, tetap menjadi kalian yang dulu. Atau jangan pernah berubah secara attitude, cara pandang kamu bermusik. Kamu harus konsisten. Jangan noleh kanan kiri karena kamu sudah terkenal, kamu bisa sombong, bla bla bla. No, just forget it. Terkenal hanya bonus, tetapi karya yang dikenal, karya yang dibeli atau laris, atau sebuah musisi yang
bisa memiliki karya yang bisa dinyanyikan orang banyak, itulah tujuannya. Thank you sudah nonton The Band Clash Show. Nanti akan ada episode selanjutnya. Support terus, subscribe, like, comment, and share. Bagikan ke semua teman-teman. Mari kita belajar bersama tentang band. Thank you.